Aku seorang certified financial planner, jadi memang seorang perencana keuangan. Gitu kira-kira pengenalannya. Ya, jadi malam ini khusus sebenarnya nggak khusus cewek kok, cuma berhubung ke cewek dan cewek, jadi mohon maaf kalau obrolannya nanti banyakkan curhatan para emak-emak ya atau cewek-cewek, tapi insya Allah akan memberikan banyak insight lah obrolan kami berdua malam ini. Nah, Mbak Dewi sambil Mm-mm. menunggu teman yang lain juga mungkin masih mau join yang lainnya, mungkin boleh diceritakan sekilas ya Mbak Dewi, sejak kapan sih dulunya terjun ke dunia keuangan atau mungkin spesifiknya menjadi seorang financial planner? Kenapa kok bisa Oke. tertarik? Nah, ini menarik ya pertanyaannya ya. Karena aku dulu kuliahnya S1-nya, kemarin kan habis ngobrol-ngobrol sama Mbak Friska Ya, juga ya. Aku tuh S1-nya Finance, Manajemen Keuangan gitu ya. Satu angkatan juga sebenarnya sama Mbak Friska gitu. Cuman beda kampus. iya Nah, mungkin dari situ ya ketahuan tuanya tante. nggak usah disebut tahun angkatannya Mbak kalau kayak gitu ya. Ya, Jadi waktu itu tuh emang ya kalau misalnya kita kuliahnya di finance, waktu itu belajar lumayan banyak tuh terkait dengan saham, reksadana gitu kan, terkait waktu itu ada ya manajemen investasi, pokoknya banyak banget lah manajemen portofolio dan segala macamnya gitu ya. Dari situ mulailah tertarik nih untuk nyoba-nyoba gitu ya, untuk mulai praktek investasi dan segala macam setelah kuliah itu. Dan setelah lulus, aku mulai kerja gitu ya di tempat yang memang khusus keuangan. Dan setelah itu aku tuh sama beberapa teman dan suami aku ngebikin platform namanya Inshira Finance nih, yang memang sebenarnya platformnya khusus konsultasi keuangan gitu ya. Dan kalau di Instagram itu untuk edukasi gitu ya. Jadi memang tertariknya ke dunia keuangan khususnya financial planning ini sejak kapan? Itu sebenarnya kalau aku bilang dari sejak kuliah dulu, aku zaman kuliah tuh sering banget ya baca buku-bukunya Mbak Prita Gosi gitu ya, pendahulu-pendahulu financial planning gitu kan. Nah, dari situ akhirnya mulai mikir kayak kayaknya ke depannya nih profesi ini nih bakal di apa namanya? Ya bakal diminati banget gitu iya. kan sama orang-orang. Dan emang kejadian sih kalau kita lihat kemarin pas COVID dan segala macam, banyak banget kan orang-orang yang tertarik belajar financial planning, investasi. Dan juga akhir-akhir ini tuh Mbak, aku tuh ketemu sama banyak banget orang-orang yang punya masalah keuangan, terutama sama hutang. Makanya banyak banget konten-konten aku tuh tentang hutang, karena emang sekarang tuh banyak banget orang-orang yang kejebak sama hutang. Nggak cuman pinjol ilegal ya, hutang-hutang kartu kredit, KTA gitu ya, Banyak dan banget. yaitu pay letter ya, dan segala macamnya. Jadi emang itu ya, jadi memang edukasinya nggak cuma khusus investasi ya kalau dari aku sendiri, jadi memang lebih luas lagi terkait dengan financial planning ini gitu. Wah, jadi emang nggak salah nih malam ini kita ngobrol-ngobrol nih ya, karena tepat banget. Aku tuh terima banyak DM tiap hari ya, bukan hampir lagi, tapi tiap hari itu banyak curhatan masyarakat Indonesia seputar keuangan. Ya. Sementara ini kontennya kita tentang investasi, jadi bingung gimana nih jawabnya ya, ntar takut salah segala macam. Tapi pasti udah banyak juga yang curhat, nanti Mince juga pasti bacain kok Q&A teman-teman ya. Nah, Iya, aku mungkin juga langsung sering banget tuh Mbak liatin apa namanya di feed ya. Jadi kalau misalnya ya. teman-teman dari ngerti saham itu cerita dari sandwich generation lah, Iya, terjebak hutang gitu, apa iya, namanya yang mau fire dan segala macamnya, itu kayak seru banget gitu ya. Jadi iya, pertanyaan-pertanyaannya nggak cuma sekedar investasi sahamnya, tapi betul. benar-benar menyeluruh sebenarnya permasalahan keuangan ini. Jadinya saling dan saling sharing buat yang sudah Mm-mm. alami sih tepatnya. Dan Betul memang betul. mungkin memang backgroundnya dari zaman kuliah ya Mbak, dan finance, dan mungkin satu lagi yang aku amatin berarti ya cinloknya juga karena dunia finance ya dengan suami ya. Ya sama lah, suami aku juga finance juga. Suami aku tuh punya sertifikasi yang technical analis gitu-gitu juga. Oh, Emang kalau kalau di saling kita kalau melengkapi ya. iya benar saling melengkapi. Jadi kalau misalnya aku lagi nanya, oh ini portofolio saham di keluarga aku tuh suami aku yang ngatur. Jadi bukan aku Oke, sendiri. Jadi tapi kita manajer diskusi lah. ya, MI-nya ya, MI-nya itu Iya benar, manajer investasinya. mantap. Itu tadi teman-teman ya, sekilas kita udah kenal Mbak Dewi dalam waktu yang singkat, dengan penjelasannya ternyata udah lama ya, tapi makanya di sini nih bakal sharing-sharing ilmunya nih ke teman-teman. Nah, waktu dulu awal belajar tentang ngatur uang, maksudnya bukan dalam konteks apa ya, waktu Pendidikan. awal-awal
Ya, tapi mungkin untuk diri sendiri gitu ya, belajar Hmm, ngatur hmm, diri sendiri itu tantangan terbesarnya apa yang Mbak Dewi dulu alamin? Karena pasti hmm, teman-teman banyak yang udah jadi investor tapi dalam hal mengatur keuangan mungkin masih newbie juga, masih pemula. hmm, hmm. Ya, kalau dari aku sendiri sih sebenarnya tantangannya itu pertama adalah self control sih. Mengontrol diri kita sendiri. Ini itu tantangannya karena kenapa? Karena seberapa banyak pun teori yang kita punya, kalau kita nggak bisa ngontrol diri kita sendiri, nggak akan jalan semuanya gitu. Kayak misalnya gini nih, kayak misalnya kita udah belajar nih analisa saham lah, udah liatin apa namanya laporan keuangannya, chartnya dan segala macamnya. Tapi tiba-tiba nih ada influencer saham yang tiba-tiba beli ini aja gitu. Jadi kita nggak bisa ngontrol, langsung bisa aja kita belok kayak yang awalnya mau beli saham A jadi saham B misalnya. Kalau masalah ngatur keuangan tuh sama aja. Kayak misalnya gini, kita udah punya prioritas bahwa pas pertama kerja kita pengen nabung, misalnya pengen investasi untuk beli sesuatu. Tapi kita gabung ke circle yang menuntut kita untuk semuanya pakai barang branded gitu ya dan segala macam yang gampang banget gesek kartu kredit dan segala macamnya akhirnya kebawa. Dan aku waktu itu sempat berada di titik itu, Mbak. Jadi kalau misalnya aku dulu pas awal-awal kerja itu kan itu punya kartu kredit dan ditawarin kartu kredit kan banyak banget ya kalau kita baru pertama kerja. Teman-teman kalau sering banget deh pasti ditelepon KTA, kartu kredit gitu kan. Dan aku waktu itu punya dua kalau nggak salah ya. Jadi pas awal-awal tuh aku berada di titik yang pokoknya apa-apa aku harus gesek, apa-apa aku harus gesek sampai di titik yang aku pernah gestun, gesek tunai pakai kartu kredit yang which is itu ada bunganya dong gitu kan. Untuk apa? Untuk ya karena cash flow-nya udah nggak sehat. Jadi kayak udah tiap bulan tuh udah minus, harus nunggu gajian, mau nggak mau harus pakai kartu kredit lagi gitu kan. Dan segala macamnya. Jadi pokoknya kesalahan keuangan aku juga banyak banget lah, gak langsung serta merta udah bisa ngatur keuangan gitu. Ada salahnya dulu, jadi baru baru setelah itu kita tobat gitu lah. Tobat keuangan. Baru di titik itu sampai 2 bulan atau 3 bulan gitu ya. Setelah itu aku evaluasi nih, aku bener-bener nyatet cash flow aku gitu ya. Ini pertama kerja kan biasanya memang mindsetnya pengen self reward terus kan ya Mbak Friska ya. Jadi kayak Ya, aduh aku betul udah banget. kerja. I feel Iya kan? Jadi bawaannya tuh kayak aduh aku udah mulai kerja, udah bisa cari uang, pokoknya aku harus nikmatin dan segala macemnya. Dan sebenarnya kalau aku lihat waktu itu sekalipun aku beli barang banyak pun, aku tuh nggak berada di titik yang bener-bener aku bisa bahagia dengan ngabisin uang gitu loh. Jadi kayak di titik itu aku bener-bener evaluasi diri yang emang aku bahagia ya kalau aku harus ngeluarin uang sebanyak ini? Enggak juga gitu. Akhirnya mulailah pelan-pelan aku catat semua pengeluaran. Aku inget banget waktu itu aku tuh pengeluaran belanja yang sifatnya want, sifatnya buat gaya hidup gitu ya. Yang kayak misalnya pakaian, tas dan segala macam. Itu bisa sampai di bulan itu di 4 jutaan lebih. Padahal gajinya itu pas pertama self graduate itu di angka 7 juta. Berarti kan 4/7-nya habis buat hal-hal yang ya. sifatnya Wah, tersier gitu. Iya, wants gitu kan. Nah, abis itu aku nyatet dan segala macamnya. Nah, setelah itu, setelah nyatet dan segala macam, udah aku tahu, oh ini nih nggak bisa nih aku terus-terusan kayak gini gitu. Akhirnya mulai belajar lah gitu, pelan-pelan belajar sendiri gitu ya. Dan akhirnya mulai diskusi sama temen yang juga punya ketertarikan gitu ya dunia investasi. Dan akhirnya memutuskan untuk ikutan CFP dan mulai membenahi tuh dari diri aku sendiri untuk ngatur keuangannya. Gitu sih Mbak Friska. Kalau Mbak Friska sendiri gimana tuh kalau pas misalnya baru pertama kerja ngatur keuangannya gimana? ya. A- Karena kebetulan kenal dunia investasi dulu baru malah belajar Hmm, ngatur uang kali financial ya. planning. Hmm, hmm, Jadi malah kebalikan gitu. Mungkin rata-rata orang belajar ngatur duit dulu terus baru kenalan invest. Nah, mungkin hmm, karena dari zaman pas mahasiswa dulu udah invest duluan ya walaupun modal nggak seberapa, tapi tapi udah apa ya kayak udah rutinitas kayak gitu. Jadi hmm, fresh graduate udah kerja pun tetap ada pos untuk investasi. Ya memang sih self control untuk yang lain-lainnya itu juga tetap aku pernah ngerasain juga di fase-fase itu. Cuma mungkin agak lebihnya udah punya pos investasi itu aja. betul. Jadi malah lebih apa ya? Jadi malah tergoda pas lagi dapet cuan, apa cuannya buat beliin ini ya segala macam kayak Oh, gitu. oke, oke, oke. Lebih ke karena kan kita udah ngerasain wah dapat income lebih gede, top up modal investasi bisa lebih gede gitu beda waktu masih mahasiswa ya. Jadi Hmm,
ke arah situ dulu ya, dunia percuananya seringkali goyah, jadinya sempat ngalamin ya modalnya itu stuck, bahkan hampir berkurang juga ya karena effortnya kebanyakan. Itu mungkin hampir sama fresh graduate kali ya mengalami hal sama Mm, mm. tantangan Tapi gitu. aku dulu sebelum yang impulsif ini juga investasinya sebenarnya jalan. Jadi kayak investasi jalan, impulsif aku juga jalan. Jadi waktu itu tuh aku udah mulai Bahaya. tuh mulai tuh investasi kayak bisa reksadana lah di saham gitu itu udah jalan. Cuman ya impulsifnya juga tetap jalan ya biasa lah ya. Kayak dulu aku mikirnya kayak, "Duh, first jobber, pertama kerja kayak Apalagi ngerasain." ya cewek masih single lajang kan kayak udah bebas gitu ya. Iya benar benar benar. Jadi kayak ya ampun aku kalau inget-inget sih lucu sekali gitu ya kalau zaman dulunya. Dan Nostalgia berharap sih semuanya semuanya yang di sini nggak kayak gitu ya Mbak. semoga Jadi cerita aja gitu. ya biar belajar dari Mbak Dewi ataupun Mince biar teman-teman mungkin yang di sini masih ada yang pelajar mahasiswa tidak mengulangi hal yang sama nantinya pas Hmm. udah ngerasain lah jadi first jobber. Nah itu tadi awal tantangan besarnya ya. Nah kemudian kalau kita ngobrolin soal investor nih, karena kan mayoritas teman-teman ngerti saham itu investor dan masih newbie ya. Nah Hmm. Hmm. bagaimana kan ada kiat-kiat gitu nggak Mbak untuk money management ala investor pemula kayak gitu biar Hmm. jalan tapi juga nantinya juga tetap jago ngatur duit mungkin alokasi Hmm. apa. Nah boleh diceritain dong Mbak kiat-kiat dari pengalaman. Oke, jadi kalau misalnya untuk yang teman-teman newbie gitu ya, atau misalnya ya pokoknya baru belajar lah investasi, ini sebenarnya penting banget kita belajar juga financial planning gitu ya. Karena investasi ini memang part of financial planning. Jadi financial planning ini kayak suatu hal yang besar banget yang investasi memang ada di dalamnya gitu. Jadi kalau misalnya aku selalu minta teman-teman aku itu coba belajar dulu financial planningnya, basicnya dulu. Karena aku pernah nih Mbak ketemu sama peserta kelas aku, dia udah investor saham gitu ya, kayak trader juga, pokoknya jago lah ya. Tapi setelah dia ikut kelas, dia financial check up lah bareng aku gitu. Dan setelah financial check up rupanya hutang dia itu tuh banyak banget. Jadi tiap bulan cash flow dia dari gaji itu minus karena bayarin hutang dan sisanya itu nggak cukup buat kewajiban. Tapi dia punya investasi saham banyak gitu, kayak diputerin buat trading dan segala macam. Aku sampai nggak habis pikir, ini gimana ceritanya? Kamu cash flow-nya minus, tapi investasi sahamnya banyak gitu. Nah itu Cicilan hutang, ya kan? Cicilan banyak loh hutangnya dia, iya banyak kan? Cicilan hutangnya dia itu lebih dari 50-an% gitu lah. Pokoknya di angka 60-an%. Dan itu banyak juga cicilan hutang konsumtif. Jadi bukan KPR gitu. Kalau KPR oke lah ya di 35%. Kalau ini case-nya dia cicilan hutang konsumtif juga banyak. Kayak misalnya cicilan mobil, kartu kredit, dan segala macam yang kalau dihitung-hitung per bulan itu sampai di 60-an%. Yang pokoknya gaji tiap bulannya dia minus yang harus ambil dari saham lagi tiap bulannya dia yang sahamnya dia gitu. Jadi ini menurut aku nih ada yang salah nih. Kamu coba ulang lagi, riset lagi gitu ya. Jadi coba ambil dari investasi, tutup dulu beberapa hutang-hutang konsumtif yang bisa ditutup dulu gitu sampai di titik yang ideal 35%. Jadi kalau misalnya banyak kan financial planning selalu bilang hutang itu harus kita jaga di angka 35%. Kenapa? Karena kalau kita nggak jaga tuh itu sebenarnya tingkat stres kita kalau hidupnya itu bisa lebih tinggi gitu ya. Orang tuh hidup kalau punya hutang banyak-banyak itu tuh bisa tidurnya nggak nyenyak, nggak cuman investasi saham terus minus 30% tidurnya nggak bener. nyenyak ya. Kalau punya banyak hutang, iya, kalau punya banyak hutang itu juga sama. Itu sebenarnya tidurnya juga bikin kita nggak nyenyak gitu loh. Jadi memang yang pertama tuh kita harus pastikan cash flow kita positif nih teman-teman. Cash flow kita positif artinya income kita lebih besar dibandingkan Ya. pengeluarannya gitu kan. Nah yang kedua kita juga harus sadari kita kalaupun punya hutang, hutangnya itu terjaga di angka 35%. Kalau misalnya lebih gimana? Coba evaluasi lagi. Ada nggak yang hutang yang kira-kira bisa ditutupi dengan aset investasi kita? Terutama hutang-hutang yang konsumtif. Banyak banget dan itu nggak cuma bapak ibu-ibu yang juga punya hutang pay letter yang DM ke aku tuh banyak banget Mbak. Dan itu nggak bilang sama suami gitu kan. Nah itu salah satu prahara
konflik rumah tangga tuh pertamanya biasanya dari hutang piutang gitu ya. Jadi memang kalau punya hutang tuh jangan dianggap enteng gitu ya. Apalagi kalau misalnya udah berkeluarga itu harus didiskusikan sama suami. Baru nih setelah itu oke, yang pertama, yang kedua sehat. Coba lihat punya dana darurat nggak? Kalau udah punya dana darurat, kita start investasi. Kenapa kita harus punya dana darurat? Dana darurat nih ibaratnya kita cuma jadi bumper kita. Kalau ada apa-apa, kita tuh nggak ngambil aset investasi kita. Misalnya nih kita udah mulai investasi di saham. Sahamnya udah kita peruntukin nih buat pensiun dini gitu ya. Kemerdekaan finansial di umur 40 biar nggak kerja lagi, misalnya kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya kita nggak punya dana darurat, terus case-nya misalnya nih aku tiba-tiba sakit, misalnya nggak ke cover asuransi, atau misalnya ada AC rumah rusak dan segala macam, itu kalau kita nggak punya dana darurat, nanti sahamnya akan kita ambil, ditarik gitu. Betul. Tapi kalau kita punya dana darurat, ya udah kita ambil dari dana daruratnya, kita ambil dari cadangan kita gitu. Jadi penting kita untuk punya dana darurat sebesar 3 kali pengeluaran kita. Baru setelah itu kita start ke langkah selanjutnya untuk mulai investasi. Money manajemennya gimana? Kalau misalnya nih in case semuanya udah sehat nih dari yang tadi aku sebutin. Kita kalau misalnya dalam financial planning nih minimalnya sebenarnya buat investasi tuh nggak banyak-banyak. Kalau disebut ideal atau sehat tuh cuma 10% aja. Jadi kalau punya gaji 5 juta itu minimal 500.000, kita sebenarnya bisa nih investasi 500.000 tiap bulannya. Apalagi kalau di saham kan sebenarnya kita 100.000 aja udah bisa kan Iya. investasi di saham gitu kan. Jadi 500.000, sejuta itu nggak masalah banget, karena kalau kita investasi ini, kita nabung, kita investasi ini sebenarnya kita memulai habit gitu loh, kita mulai punya habit baru gitu loh. Jadi nggak usah mikirin wah ini cuma sedikit banget, cuma 100.000, nggak usah mikirin itu. Kita tuh membentuk habit dari sekarang. Kalau udah kebentuk habitnya, kita kalau udah megang uang banyak itu akan lebih lebih enak lagi gitu loh sebenarnya buat investasinya. Jadi gitu. Jadi 10% minimal buat yang pemula, yang newbie nggak apa-apa, langsung sisihkan buat investasi tadi. Kalau misalnya teman-teman masih baru, masih anak muda, nih aku juga selalu bilang, jangan lupa investasi buat leher ke atas, peningkatan skill buat bisa dapetin naikin income lagi di masa depan. Jadi kalau sekarang kan isunya kenaikan harga di mana-mana dan Iya. segala macam gitu ya. Jadi kalau misalnya gimana caranya nyiasatinnya adalah kita ningkatin skill kita sih. Jadi sebenarnya dari diri kita ada nggak yang bisa kita tingkatkan. Kalau aku dulu ya, aku tipenya dulu pas masih muda itu sering banget ikutan kelas-kelas, kursus-kursus berbayar. Dan aku nggak pernah mikir-mikir ya, kalau misalnya untuk ikutan kayak gini. Aku pernah bikin reels seminggu yang lalu gitu ya. Dari umur 20-an, salah satu pengeluaran termahal aku itu ikutan kelas-kelas dan kursus belajar. Dan itu kalau di total kayaknya lebih dari 60-70-an juta di angka Wah, ya di angka segitu. Beneran se se apa namanya sebanyak itu gitu loh untuk ngeluarin ngeluarin investasi leher ke atas. Jadi jangan, dan aku udah membuktikan, aku dan suami udah membuktikan bahwa kalau kita nambah skill kita, ini ke depannya income kita juga akan meningkat. Kenapa? Karena ketika skill kita meningkat, pasti kita bisa melakukan apa aja dengan skill kita. Udah bisa, udah ada yang dijual nih gitu ya.